Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Viral, kisah pilu seorang kakek menyusuri jalan sambil gendong anaknya setiap hari, ditinggal istrinya. Kisah seorang kakek yang dengan keterbatasannya hidup bersama dengan putranya yang juga menderita sakit tak biasa. Sambil menyusuri jalan setiap hari, kakek ini dengan keterbatasan fisik, yakni tidak bisa melihat atau tunanetra. Pilunya lagi, dulu memiliki seorang istri yang sudah meninggalkannya lantaran dibawa dari orang. Seperti itulah informasi dari warganet yang mengenalnya. Informasi ini dibagikan melalui laman Instagram @dorobay. Tadi siang aku ketemu kakek ini, lupa nggak nanya namanya. Pas lewat Jalan Kartini, Tanjung Karang, Bandar Lampung, aku sempetin berhenti dan coba ajak ngobrol sejenak. Sambil ngobrol, aku lihat kakek ini matanya buta dua-duanya. Pendengarannya juga sangat kurang dan dia gendong anaknya yang kelihatannya lagi sakit. Badannya kurus, lidahnya menjulur terus, tulis keterangan unggahan. Sementara pada postingan @dorobay lainnya, seorang warganet memberitahu jika si kakek sudah ditinggalkan istri. Bener Doro, beliau dulu juga ada istri tapi istrinya dibawa lari orang, ujar seorang warganet. Setahu saya, dia salah satu warga Kelurahan Raja Basa Jaya, Bandar Lampung. Dia emang setiap hari begitu Dro, tambah keterangan warganet tersebut. Sontak saja tak sedikit orang yang merasa prihatin akan keadaan yang dialami oleh kakek malang ini. Sejumlah donasi dan bantuan dibuka untuk menyalurkan bantuan bagi si kakek. Bapak ini cuma jalan gendong anaknya itu bang, sering di depan Ramayana Pasar Bawah, kasihan lihatnya. Alhamdulillah kalau sekarang udah open donasi, ujar seorang warganet. Sedih lihatnya, sampai mikir keluarganya di mana kok tega mereka jalan sepanjang itu. Mana buta lagi bapak itu takut ketabrak mobil, timpal lainnya. Sebelumnya kejadian pilu juga dialami oleh seorang pria Parubaya yang kini hidup sebatang kara. Pasalnya ia baru saja kehilangan istrinya untuk selama-lamanya. Tak hanya sedih karena ditinggal seorang diri, kakek tersebut harus mengikhlaskan jenazah istri tercinta untuk dimakamkan di kota orang karena ia tak sanggup membawa jenazah istrinya. Ia bahkan berangkat dari kota tempat asalnya dengan menggunakan sepeda. Kisah menyentuh ini dibagikan oleh salah satu akun melalui media sosial Twitter. Kisah seorang kakek yang menempuh perjalanan dari Semarang ke Pati menggunakan sepeda setelah istrinya meninggal dunia menyita perhatian publik. Cerita tersebut dibagikan pemilik akun Twitter @gilangswasongo pada hari Senin 20 Maret 2020 lalu. Tadi siang ketemu orang tua naik sepeda, tiba-tiba datang duduk di sebelahku di daerah Purwodadi. Kelihatan dari mukanya tampak letih. Awalnya dia tanya jam, kemudian aku tanyain, tulis Gilang. Membuka ceritanya di Twitter pada hari Senin saat dikonfirmasi tribunnews.com. Gilang membenarkan kisah yang ia ceritakan di Twitter merupakan pengalaman pribadinya. Menurut Gilang, ia bertemu dengan kakek tersebut di daerah Purwodadi, Jawa Tengah pada hari Senin 24 Maret 2020. Iya, hari Senin kemarin kejadiannya. Pas saya ada kerjaan di Purwodadi, kata Gilang pada tribunnews.com pada hari Jumat sore. Saya baru istirahat di depan minimarket, terus ada kakek itu.
yang juga istirahat, sambungnya. Dalam unggahannya, Gilang menceritakan ia sempat mengobrol dengan kakek tersebut. Kakek itu pun bercerita bahwa dirinya akan pulang ke Pati menggunakan sepeda. Lantas saja, Gilang seketika terkejut mendengarnya. Terlebih saat si kakek menceritakan bahwa dirinya berangkat dari Semarang. Sebelumnya pun kakek tersebut dengan setia menemani sang istri yang menderita liver. Saya kaget pas dia bilang dari Semarang naik sepeda, nungguin istrinya sakit, ungkap Gilang. Menurut Gilang, sang kakek kemudian mengungkapkan bahwa istrinya yang dirawat di rumah sakit baru saja meninggal dunia pada hari Senin dini hari. Istrinya lalu dimakamkan di Semarang oleh pihak rumah sakit. Gilang lantas menanyakan mengapa istri kakek tersebut tidak dimakamkan di daerah tempat tinggalnya. Saya saja ke Semarang naik sepeda mas, karena gak punya biaya, apalagi bawa pulang jenazah istriku, biayanya lebih mahal, kata Gilang, menirukan kalimat sang kakek. Gilang menceritakan sebelumnya, kakek tersebut memang hanya tinggal berdua dengan istrinya karena mereka tidak memiliki anak. Bahkan menurut cerita si kakek, ia pun tidak memiliki saudara di sekitarnya. Tambah sedih pas dia bilang gak punya anak sama saudara. Saya gak nyangka ada orang yang dikasih ujian berat banget, tutur Gilang. Merasa prihatin melihat keadaan kakek tersebut, Gilang kemudian memberikan sebagian rezekinya untuk si kakek. Kakek itu pun sangat berterima kasih pada Gilang. Pas kakek pamit, tanpa pikir panjang, aku kasih semua yang ada di dompet. Aku cuma bisa bantu itu soalnya, kata Gilang. Mungkin semua orang yang ada di posisi saya melakukan apa yang saya lakukan ke mbah itu. Tambahnya, melalui Twitternya, Gilang juga menyampaikan rasa ibanya saat melihat sosok kakek tersebut. Saya iba dengan beliau, meski banyak musibah, dia tak sampai terang-terangan meminta uang kepada orang, apalagi sampai mengemis, tapi malah membagi doanya untuk orang lain, ungkap Gilang di Twitter. Mungkin nanti ada berpikiran, mungkin dia modus, dia pura-pura kasihan, ria, pemberian disebarin. Tidak ada sedekah yang tidak terbalaskan dan tidak ada pemberian yang tidak tergantikan. Tambahnya, Gilang pun memberikan pesan melalui pengalaman pribadi yang dibagikan tersebut, agar setiap orang dapat lebih bersyukur, terlebih bagi mereka yang masih memiliki sanak saudara di sekelilingnya. Bersyukurlah kita yang masih punya sanak saudara. Mereka adalah orang yang pertama kita mintain tolong, orang yang datang di saat kita kena musibah, kata Gilang. Mungkin ada sebagian orang yang tidak akur sesama saudaranya, tapi yakinlah saudara tidak akan tega bila saudaranya dapat musibah. Lanjutnya, kisah yang Gilang bagikan ini kemudian viral di media sosial hingga Jumat malam. Unggahannya telah dibagikan lebih dari 16.000 kali dan disukai lebih dari 28.000 orang. Kisah pilu ini juga menyita perhatian banyak orang dan tak sedikit yang ikut merasakan kepedihan yang dialami si kakek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.